Singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini. Pertama sekali saya mau menyampaikan selamat Paskah untuk kita sekalian. Semoga kebangkitan Kristus memberikan berkat selalu bagi kita, khususnya bagi nelayan di Waibalun. Orang Waibalun itu punya dua budaya. Kebanyakan Namholot memiliki budaya adalah budaya tani, bertani. Tetapi di Waibalun ada dua budaya, budaya di darat dan budaya di laut. Hal ini dapat kita lihat kalau bertani selalu ada acara syukur atas hasil yang diperoleh, yang kita kenal dengan Watanabe. Watanabe yang dilaksanakan oleh suku-suku masing-masing. Itu adalah sebuah bentuk syukur yang dilaksanakan atas berkat yang diberikan atas hasil panen yang ada di darat. Di Waibalun juga ada juga rasa syukur yang ditunjukkan dalam acara makan rengki. Biasanya pada saat-saat yang lalu ketika saya masih kecil, saya masih sempat melihat acara makan rengki di mana bine-bine memasak rengki untuk saudaranya yang mampu menangkap ikan hiu. Di Waibalun juga sepanjang pantai Waibalun itu ada yang namanya atu. Atu itu kalau di darat itu juga ada atunya, di laut juga ada atunya. Itu adalah susunan batu yang membentuk setengah lingkaran yang ada banyak di pantai ini. Itu adalah budaya laut yang dimiliki oleh masyarakat Waibalun. Kalau dulu Tait Gimat ya batas naik pe atu hutume. Karena setelah atu biasanya ada karang-karang. Jadi kalau doki naik doki pe atu, ono atau atu. Tetapi tidak doki lau papa naik. Ini adalah gambaran, ya, gambaran bagi orang Waibalun bagaimana menjaga laut. Namun kita juga menyaksikan bahwa dulu banyak orang Waibalun hidup dari bertani. Sekarang ada beberapa orang sebagai petani. Banyak orang jadi pegawai dan juga banyak orang yang menjadi nelayan. Nelayan itu adalah kata banyak orang atau banyak bupati sebelum saya adalah masa depan Flores Timur. Katanya ya, belum tentu juga benar. Tetapi bahwa pada wilayah dengan budaya bertani, mengkampanyekan laut sebagai pintu ekonomi adalah hal yang luar biasa yang harus didengungkan, karena memang laut ini tak ada batasnya. Ketika kita bertani di darat, batas rekola naik bapak heke ya, lali naik ini atu menati betego menjahakan. Tapi pelatahi ke batasnya bamu. Bohai maringgok bae melaka pai salah pengko enggak me. Tidak ada. Dan Tuhan telah memberikan laut yang luar biasa bagi Flores Timur. Karena Flores Timur adalah kabupaten kepulauan yang berada paling ujung di ujung timur Pulau Flores, di mana terjadilah pertemuan arus utara
dan arus selatan. Kalau suster-suster sendiri makan ikan di Ende, pasti rasanya beda. Karena ikan di Ende itu hanya dapat di Laut Selatan. Kalau makan ikan di Momere, juga rasanya belum seenaknya. Seenak ikan di Flores Timur. Karena ikan di Flores Timur itu pertemuan antara arus di Laut Selatan dan arus di Laut Utara. Ikannya enak. Jadi kalau kita ke Momere, kita cari makan ikan. Saya pernah makan ikan di sebuah restoran di Momere, ikannya enak sekali. Habis makan saya tanya, ikannya dari mana? Kami kirim penyelam untuk tembak ikan di Ilebura. Karena memang ikan yang paling enak adalah ikan dari Flores Timur. Tuhan telah memberikan tempat ini kepada kita untuk tinggal di ujung timur Pulau Flores. Dan kita patut mensyukuri itu. Setiap hari sekian banyak ikan dikirim dari sini ke Momere, lewat lagi ketemu kampungnya Tua Ivan, ikan masih banyak, ke Lalimuri, harus ke Tua Maksi Lontana. Itu setiap hari. Dan misa syukur pada hari ini adalah sebuah ungkapan. Bentuk ungkapan hati dari nelayan Waibalu. Bentuk ungkapan hati dari orang Waibalu. Atas kesempatan dan berkat yang telah diberikan. Sehingga bisa menghidupkan anak dan cucu mereka dari laut. Suatu hari saya dipanggil ke Kupang bicara tentang stunting. Saya dipanggil khusus dengan satu pertanyaan. Bagaimana Bupati Flores Timur bisa menurunkan angka stunting di Flores Timur? Karena Flores Timur itu adalah satu-satunya kabupaten dengan angka stunting terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi yang saya bilang adalah bahwa kami di sana itu pagi makan moto, siang makan merungge, malam makan kelor. Kalau Bapak Gubernur bicara tentang kelor, jangan bicara itu kepada kami orang Flores Timur. Karena kami pagi makan moto, siang makan merungge, malam makan kelor. Tapi kalau Bapak Gubernur bicara tentang merungge atau kelor dalam artian industri, saya sebagai Bupati Flores Timur, saya akan belajar lagi. Karena itu juga akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Ya, walaupun dengan tingkat keberhasilan, dengan berbagai kritik dan macam-macam. Sepanjang Anda punya niat baik untuk berbuat, Anda jangan takut untuk berbuat. Anda tidak boleh takut atas kritikan ataupun kritikan semu yang disampaikan oleh banyak kalangan. Jadi saya sampaikan tentang makanan lokal. Kami buat menu sayurnya, menu ikannya. Tetapi ada seorang wartawan datang kepada saya. Pak Bupati asal dari mana? Dari Waibalun. Apakah orang Waibalun itu terkenal pintar di mana-mana? Apakah itu hanya karena makan kelor, makan sorghum? Saya bilang tidak. Lalu saya tanya, kenapa kamu tanya begitu? Dia menyampaikan kepada saya, ada satu hal yang luar biasa. Karena orang Waibalun itu tukang makan ikan. Kita bersyukur ya,
Tetapi hari-hari ini Laut Flores Timur dirusaki. Sehingga ketika ada keinginan menjadi Bupati Flores Timur, saya pergi mengunjungi para nelayan. Bicara tentang mereka, bicara dengan mereka dari hati ke hati. Lakukan pendekatan-pendekatan humanis. Dan sampailah saya di desa Lamakera. Waktu itu saya belum bupati. Tapi saya pimpinan DPR saat itu. Sehingga ketika saya ke sana, mereka bakar ikan, mereka goreng ikan, luar biasa. Mereka siapkan ikan untuk saya makan. Lalu saya sampaikan begini, kalau makan ikan, kami di Balun juga tidak kalah. Dan saya tidak perlu datang ke Lamakera hanya karena makan ikan. Saya datang ke Lamakera, saya mau makan cumi kecil. Karena cumi kecil itu di Flores Timur, terkenalnya itu adalah di nelayan Lamakera. Mereka berdiri garuk-garuk kepala, mau senyum juga takut, mau bilang sebenarnya juga takut. Saya bilang, coba sampaikan. Saya datang memakan cumi. Akhirnya mereka sampaikan, Pak Anton, cumi tidak ada lagi. Kami tidak pernah tangkap cumi kecil lagi di Lamakera. Berlanjut saya bertanya, kenapa tidak tangkap lagi cumi kecil? Atau saya bertanya, sejak kapan tidak ada cumi kecil lagi di sini? Mereka bilang, sejak kami mulai bom. Sejak kami mulai bom, kami tidak pernah tangkap ikan lagi. Lalu saya tanya, apakah Bapak punya anak nanti jadi nelayan? Ya, nelayan. Apakah Bapak punya cucu masih jadi nelayan? Masih. Bapak punya cece kira-kira nelayan masih atau tidak? Masih nelayan. Lalu saya sampaikan, kalau sejak Bapak bom tidak ada cumi lagi, apakah masih ada ikan ketika Bapak punya anak jadi nelayan? Apakah masih ada ikan ketika Bapak punya cucu jadi nelayan? Apakah masih ada ikan kalau Bapak punya cece nantinya jadi nelayan? Mereka semua diam. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa sejak mereka bom, mereka tidak pernah tangkap cumi kecil lagi. Sehingga ketika jadi bupati, ya masa-masa kampanye mulai menyusun visi misi. Misi ketiga itu adalah selamatkan Laut Flores Timur. Selamatkan Laut Flores Timur itu berangkat dari kenyataan-kenyataan ini, bahwa Laut Flores Timur adalah masa depan bagi banyak orang. Laut Flores Timur akan menghasilkan begitu banyak orang nantinya. Kalau saat ini ada cerita seperti terjadi di Lamakera, kalau kita biarkan, masih adakah ikan di Waibalun atau di Laut Flores Timur pada suatu saat nanti? Sehingga selamatkan Laut Flores Timur itu berangkat dari kenyataan bahwa laut sering dirusak. Mari kita jaga laut supaya tidak boleh ada orang yang merusak laut. Itu yang pertama. Tujuan pertama dari misi ini adalah tidak boleh ada orang lagi yang merusak laut. Karena untuk jadi nelayan, Anda tidak butuh pemerintah. Kalau ada bantuan pemerintah,
itu hanyalah bantuan ala kadarnya. Tetapi hanya diri Anda sajalah yang bisa menentukan Anda nelayan atau tidak. Diri Anda. Ya, sehingga pada tahun pertama kami bakar kapal yang ditangkap karena menggunakan bom. Waktu saya membakar, ada 3 kapal waktu itu. Pas mau bakar ini, Pak Wakil Bupati datang bisik saya. Pak Bupati, hati-hati, sebaiknya jangan dulu. Saya tanya kenapa? Itu Pak Bupati lihat di sana itu kumis, topi putih. Nanti mereka bisa buat jahat kepada Pak Bupati. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau sampai saya buat jahat, mereka buat jahat terhadap saya karena tujuan yang mulia ini. Saya kira perbuatan itu juga tidak akan kena pada saya. Ya, kemudian saya bakar kapal itu, dan Flores Timur orang mulai takut. Nelayan Lamakera, nelayan Sagu mulai takut. Woi jangan. Dulu itu memang mereka larang dari dulu. Tetapi kalau polisi tangkap, masuk sidang, nanti kapalnya kita bisa dapat kembali. Tapi Bupati ini sebaiknya jangan, karena dia betul-betul tidak bakar ini. Itu cara pemerintah untuk memberhentikan. Kita menunjukkan kesungguhan bahwa kita benar-benar mau menjaga laut Flores Timur. Ya, tetapi ketika kita dengan kuat luar biasa demikian, lalu saya jalan di Pantai Weri. Ada anak-anak kecil sore-sore ketika air mulai surut, mereka bawa dengan itu setiap mau Natal itu yang buat bunyi ledak-ledak kecil-kecil itu. Petasan. Mereka jalan di pinggir pantai, kemudian mereka ledakan itu di pinggir pantai. Dalam sesaat begitu banyak ikan kecil-kecil langsung mati. Minta maaf suster, itu saya ketemu di Pantai Beri, di kampungnya suster. Lalu saya datang ke sini, saya masih ingat sore-sore kalau meti mai, mama kami dari RT 5 mulai waki kertek paling naik. Abu Rae, ada Rae, mulai panah pilali. Gue pikir roten boti aqua gini wai. Kalau bapak roten boti aqua, P artinya arah. Kalau nelayan bawa botol aqua, artinya arah. Tapi kalau mama roten boti aqua pilali, pi a bimi. Lali jadi, P waktu hari ini, rekoco bula jadi semprododo. Koco bula semprododo. Sembari kita meminta orang untuk menjaga laut. Pada saat yang sama, kita yang sementara bisa syukur hari ini, masih sementara juga tidak menjaga laut untuk nelayan di Waibanu. Karena selain bom, pembiusan itu radiusnya lebih panjang, daya rusaknya lebih tinggi, yang akan merusak karang-karang. Itulah sebabnya kalau dulu kecil sepanjang pantai ini kalau saya angan kayak degelet lodo sorontak kami lodo tadi ketuko ke daerah air biasanya kita nekutan luas lihat makanya di bawah di antara karang-karang taman laut yang luar biasa. Tapi sekarang tidak ada lagi taman laut. Ini juga mungkin karena pengaruh bom dan karena pengaruh pembiusan. Alam atau Tuhan telah memberikan keseimbangan terhadap alam. Ketika kita manusia merekayasa kondisi-kondisi yang tidak berjalan secara alamiah, maka akan terjadi ketidakseimbangan di sana. Ikan kecil dimakan ikan besar dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar. Namanya lingkaran makanan.
maka akan hilanglah juga banyak ikan di sana. Kalau tadi di Lamakera tiba-tiba cumi tidak ada sejak bom, maka ikan yang akan cumi juga tidak akan ada di sana lagi. Demikian juga ikan lebih besar yang akan makan ikan, yang makan cumi juga tidak ada lagi. Ikan tidak akan habis sepanjang semuanya dalam keadaan alamiah dan tidak dilakukan rekayasa secara khusus. Mari kita sama-sama menjaga laut, mulai dari laut kita di sini. Kita tidak perlu jaga di Laulere, kita tidak perlu juga jaga di Lamawalang, kita juga tidak perlu jaga di Solor sana. Tapi marilah kita mulai menjaga dari diri kita untuk tidak merusak laut kita. Karena kalau kita rusak laut kita, ke depan juga anak cucu kita yang akan jadi korbannya. Saya yakin dengan berjalannya kegiatan misa syukur sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semakin tahun pula kita mengurangi dan meninggalkan perilaku kita merusak laut, dan mari kita jaga laut kita untuk seluruh masyarakat dan untuk nelayan kita. Saya senang kalau demikian Bapak Pater, pasti ibu-ibu pergi ke kami mari Jawa Bayi, bukan lepat tapi lema. Iya, karena laut terjaga baik, ikan kita juga baik, pendapatan juga baik, maka Jawa Bayi juga bukan lepat lema. Tapi kalau makan motong itu biasa rupanya. Jadi mereka pasti makan motong kalau mendapat ikan. Tetapi kalau dukanya pasti akan semakin banyak. Saya kira demikian, saya mohon maaf karena bicara agak panjang di saat Pater mau berkat penutup. Biasanya ketika Pater mau berkat penutup itu seperti teman-teman yang lain, saya juga demikian, mulut mulai asam-asam. Kalau saya semakin lama pula saya merokok. Maka saya sudahi sambutan saya, seraya menyampaikan banyak terima kasih kepada nelayan yang telah menjaga laut dan kepada seluruh masyarakat Waibalo yang telah sama-sama dengan niat baik untuk menjaga laut di Flores Timur. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Baiklah Bapak Mama, mari kita siapkan batin untuk menerima